Orang yang mendapati sholat asar telah ditegakkan namun belum menunaikan sholat zuhur, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum sholat zuhur dan sholat asar telah ditegakkan. Apakah dia melanjutkan berdiri mengerjakan sholat asar tepat pada sholat zuhur berjamaah, ataukah ikut sholat bersama imam dengan niat sholat asar, kemudian setelah selesai berdiri lalu mengerjakan sholat zuhur dan asar sebagai bentuk penjagaan tertibnya sholat. Nah ini kan di dalam fikih harus ditelusuri dulu. Ya, apakah orang tadi yang tidak mengerjakan sholat zuhur itu karena pekerjaan yang urgent? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wabil khusus kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau senantiasa meridhoi, menerima sedekah dan infak yang sudah dikeluarkan, serta Engkau limpahkan keberkahan pada rizki dan keluarganya. Semoga Engkau lindungi keluarganya dari segala keburukan dan dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyariati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabi rasulul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan juga santri-santri sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang dan juga beberapa nikmat yang lain yang mungkin telah kita peroleh pada sampai detik hari ini. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu beruntung, ya, baik di urusan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
Tidak lupa selalu semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti petunjuknya, selalu kita pelajari sunnah-sunnah beliau, tidak lelah juga kita mengamalkan apa yang menjadi perintah beliau, ya, yang menjadi larangan-larang beliau. Dan mudah-mudahan ini termasuk orang-orang kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah. Akan saya sampaikan sedikit tentang sebelum kita masuk di kitab Minhajul Muslim, yaitu petaka orang-orang yang yang telat atau lalai dalam bertaubat. Maka baginda Rasulullah SAW, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, semua manusia pernah berbuat salah. Hadis Ibnu Majah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat. Ya, satu hadis motivasi yang luar biasa. Kita melihat banyak sahabat-sahabat Nabi dengan keistimewaannya. Ya, kalau kita mempelajari satu persatu kisah yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, ada yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia rajin mengerjakan sholat jamaah di masjid. Ada yang amalannya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga, ya, seperti Umi Maktum, ya, dalam keadaan buta, kemudian lalu masih berupaya rajin dan menjaga sholat 5 waktunya, selalu menghadiri di masjid. Ya, lalu bagaimana amalan dengan kita? Ya, apakah kita punya amalan yang nantinya kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah karena sholat sunnah kita? Apakah karena kita rajin menjaga sholat 5 waktu kita di dalam masjid? Ada sahabat Rasulullah yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Ya, siapa? Abu Dar Al-Ghifari, itu kan. Jadi dengan sabarnya, dengan zuhudnya, kemudian membawa dirinya yang sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutnya di dalam banyak hadis. Ya, kemudian dipakai juga oleh rujukan ulama, ya, ulama-ulama yang terkemuka. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dar Al-Ghifari? Ya, luar biasa dengan kesuhutannya. Kemudian ada sahabat yang diistimewakan juga oleh Rasulullah, yaitu siapa yang terkaya itu? Lupa. Abdurrahman bin Auf. Ya, sampai sekarang sumurnya masih, kan, sampai sekarang usaha-usaha beliau yang ada di Madinah yang diwariskan kepada umat Islam yang luar biasa. Ya, masih, ya. Kemudian orang yang beristighfar di zaman Imam siapa? Imam Ali, ya. Maka setidaknya kisah yang luar biasa itu kemudian kita ingin mencontoh, ya, salah satu dari berbagai amalan yang istimewa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasul. Ya, jadi tidak hanya kita hanya berdakwah di masjid saja, tidak hanya berdakwah di tempat-tempat mungkin kajian Islam, tapi berdakwah itu dimanapun kita berada. Ya, sedikit amalan kebaikan yang kita miliki ditebarkan, maka Rasul salah satu menjadi ciri orang yang luar biasa, orang yang beriman, hanya dengan kita menebarkan salam, ya, ketemu sahabat kita mengucapkan assalamualaikum, ya, kemudian bersalaman, ya, maka sudah bergurguran gitu. Maka Islam itu indah. Di hadis yang kedua, Rasulullah, lau ta'tum hatta tabalugha
khotoyakumus sama thumma tubtum lataballahu alaikum. Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian membumbung setinggi langit, gitu. Kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, jadi orang yang melakukan dosa, ini dalam hadis Rasulullah, setinggi langit, seluas dunia ini, wah, yang dikumpulkan. Hanya saja dosa-dosa kita itu tidak terlihat, Pak. Ya, pulau, Pak jenengan, siapapun pasti semuanya memiliki dosa. Dulu pernah saya umpamakan, kalau seandainya orang yang berbuat kebaikan, ya itu kemudian dia berbau wangi, ya, dan orang yang berbuat maksiat itu dia berbau busuk, maka mungkin di masjid ini kita semuanya berbau busuk, gitu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup aib-aib kita, maka tidak akan masuk surga, gitu. Siapa? Orang yang membicarakan aibnya sendiri ataupun aib orang lain. Wah, ini besar ini. Ya, perkaranya besar. Allah sendiri yang menutupnya, Allah sendiri yang menyimpannya rapat-rapat, maka dia dengan bangganya. Lalu kemudian dengan percaya diri, ya, dia mengabarkan berkuar-kuar di media sosial. Ya, berapa banyak orang yang sekarang kemudian dia menikah, lalu dengan alasan, ya mungkin alasannya ngeten Pak. Saya kadang-kadang kalau melihat itu miris. Ya, mungkin lebih baik karena kita merasa tidak ada kecocokan, sudah 15 tahun merasa tidak ada kecocokan, maka lebih baik hidup sendiri. Ya, kalau panjenengan pernah membaca tentang buku kitab, ya, pedoman mahligai rumah tangga, ya, yang namanya suka, yang namanya cinta, yang namanya sakinah mawaddah warahmah, itu dibuat, ya, diciptakan. Jadi kalau seorang pemuda dan seorang pemudi dia melihat suka, ya, dalam hatinya ada rasa-rasa getaran-getaran cinta, gitu kan, ada getaran-getaran suka, itu wajar, ya, tapi harus dengan jalur yang benar, gitu kan. Tetapi yang di sini yang mengatakan bahwa sudah berumah tangga antara seorang bapak dan ibu, ya, sudah sekian tahun, mungkin 15 tahun, mungkin ada yang 25 tahun, dia mengatakan mungkin kita tidak ada terjadi masalah, tidak terjadi apa-apa, ya, tapi kita butuh menyendiri. Akhirnya memutuskan hubungan, mereka bercerai, ya, padahal sesuatu hal yang dibenci kata Allah, ya, kalaupun tidak ada masalah yang sangat penting, gitu kan, sehingga mereka memilih memutuskan untuk bercerai, ya, padahal di dalam rumah tangga nek panjenengan ngertos nggih, masaknya seorang ibu penat nggih, capek, itu mengandung pahala, itu kan. Apapun aktivitasnya seorang bapak yang keluar kemudian dia niatkan untuk mencari nafkah, untuk mencukupi keluarganya, dia mendapatkan pahala yang luar biasa, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan sendiri, tidak ada mau ngasih nafkah siapa, itu kan enggak ada. Yang pertama yaitu adalah ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, ya, kita tahu ya, di dalam Quran, ya, salah satunya yang menceritakan Nabi Musa dan Fir'aun, ya, itu sebenarnya Fir'aun tahu, ya, kalau dirinya itu sedang menghadapi musuh yang suatu musuh yang kuat, atau sesuatu seorang panglima yang luar biasa. Fir'aun itu tahu, ya, tapi dengan kesombongannya, itu kan, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngeri, ya, kemudian mengabadikan tubuh Fir'aun, mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah luar biasa, jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih ada, ya, siapa yang tidak kenal dengan kisahnya, ya, di dalam Quran, ya, walaupun
orang mungkin secara tidak langsung belum membaca kisahnya Fir'aun secara penuh, secara utuh di dalam Quran, mungkin belum membaca secara mempelajari tafsirnya, tapi tahu Fir'aun ini siapa. Mungkin kalau ditanya satu persatu, wah Fir'aun ini adalah seorang raja yang sombong, seorang raja yang kejam, ya, bahkan dia membunuh siapa saja yang melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, kemudian memaksa ya, masyarakatnya semua yang menjadi pasukannya itu dipaksa untuk memberikan kekayaan, itu kan salah satunya yang terkenal. Faqala, apa kata-katanya dia perhatikan di dalam surah itu An-Nazi'at atau bahasa itu. Faqala ana rabbukumul a'la. Wis, ini ente-entean, Pak. Ya, kalau ada orang yang mengaku maka dirinya aku adalah, Fir'aun berkata, ya, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan semesta alam, gitu. Ya, dia mengatakan yang berkuasa pun saentek-entek menungso, Pak, gitu. Jadi namanya terus sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, ya, orang yang tidak tahu, dia tahu tentang Fir'aun di dalam Quran itu, ya, kalau diceritakan dengan kebaikannya tidak masalah. Maka dalam mengejar Nabi Musa di tengah-tengah lautan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali untuk memukulkan tongkatnya agar lautan itu tertutup. Ya, Fir'aun tahu aku bakal tenggelam, aku bakal mati. Akhirnya dalam terakhir itu kisahnya dipelajari tafsirnya itu, Fir'aun aslinya bertaubat, ya, tapi sudah terlambat. Ya, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, ibaratnya peluru kurang 2 senti, asyhadu alla ilaha illallah, ya waduh wae ngopo ora ndek ingi gitu kan. Kenapa tidak kemarin-kemarin kamu mengucapkan taubat? Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi terlambat itu namanya ada 2. Satu, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan tidaklah taubat itu diterima, kata Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya yang bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Itu di dalam surat An-Nisa. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubdul ana walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Wah, disediakan. Jadi mun ngertos nek enten yang niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sedang dia tahu, ya, aku iki bakal wis mati gitu kan. Maka dia saat itu bertobat, ya percuma. Taubatnya tidak terima, ya, karena tahu akan akhir kehidupannya. Yang kedua adalah ketika hari kiamat tiba, besok banyak orang yang menangis sampai tidak keluar air matanya lagi. Sekarang yang berkata Islam ki bla 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 bla, itu ada yang mengatakan orang Islam ki kotor, gitu kan, gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan orang Islam ki ribet, ya tenan, Pak. Ya, selain agama Islam gitu, wong salatnya diatur harus nggak menutup aurat. Menutup aurat itu yang kepiye? Beriku dijelentrehke pesak pakaian dengan pakaian yang bersih, tidak terkena najis. Kemudian waktunya, tata caranya ribet banget, Pak. Masuk Islam itu, ya, nek dilakoni tenan panjenengan jujur salat iki, ya, penak ora salat jane. Kalau seandainya boleh memilih gitu loh. Ya, iki salat mboten napa-napa. Nek mboten salat nggih mboten napa-napa. Oke sing ora salat. Ya, tapi di sini, ya, satu peribadahan yang akan menyelamatkan kula panjenengan sami. Maka orang-orang berlomba-lomba. Mbuh niku salat napa nggih. Dari mulai salat sunahnya, kemudian salat wajibnya yang mengiringinya, ya. Maka besok yang mengatakan tidak meyakini, ya, tanda-tanda hari kiamat, Pak. Apa itu? Mulailah ada bangunan-bangunan yang tinggi, ya, di dalam hadis arba'in yang kedua itu. Kemudian ada napa nika?
yang di dalam hadis Arba'in itu apa Mas? Nabi mengatakan ada sahabat yang bertanya, malaikat budak melahirkan tuannya. Jadi budak melahirkan tuannya ini ngawur itu Pak. Ya. Ini ndekek apa jenenge bermaksiat, mungkin sekarang membantu dengan napa tuane ya wis akeh tunggal. Sekarang ceritanya seperti itu Pak. Ya, ada napa niku yang viral itu. Oke. Kalau saya kok melihat Masya Allah ya. Dan nyuwun ngapunten, biasa yang menjadi orang ketiga itu biasanya nyuwun ngapunten nggih. Ini saya memahami dari beberapa kasus yang ada. Iki justru luweh elek timbange bojone dhewe Pak asline. Tapi kok bisa? Itulah Allah ya, apa namanya, yang menjadikan ujian berat agar orang-orang itu terjerumus sebenarnya. Ya. Kalau dari sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan, saya seperti ini ya Rasulullah, ulanglah datangi istrimu, ulanglah datangi istrimu, itu agar apa? Orang tidak terjadi zina di mana-mana. Maka apa? Disuruh untuk menundukkan pandangan. Maka sekarang orang yang mengatakan demikian, wah, saya telah ini tenang, ya, tinggal menikah, urusannya selesai, urusan di dunianya selesai, tapi urusan di akhiratnya bagaimana? Tidak memikirkan hal itu. Ya, kurangnya pemahaman mereka tentang apa namanya, perihal tersebut. Ya, banyak orang yang menyesal nanti. Kemudian ada orang yang berjalan, ada orang yang berpakaian, ya, ciri-cirinya, tapi mereka telanjang. Sudah banyak apa belum Pak? Sudah banyak sekali. Saat ini melampah king pondok, ngin kula nggih, Wojo, Kagoan, Gatak, teng mriki wau, ya, Tendalan, ada orang yang berpakaian tetapi telanjang. Ya, nek dihitung mbak wong 10 enten Pak. Ya, nek dihitung gitu kan. Tapi nggih karena ya kita tahu inilah dunia, ya, tempatnya orang-orang yang berbuat kerusakan, tempatnya orang yang berbuat apa namanya, maksiat. Ya, bagi orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pelajaran, nek ngertos tenan pentingnya syariat Islam, nek melakukan hal seperti ini itu adalah maksiat, mereka paham betul. Besok yang sudah meninggal tuh, hidupkan aku sebentar, ya, memahami bahwa aku tak sholat, ya, walaupun hanya 1 menit. Mereka yang minta dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyedekahkan hartanya, ya, Masya Allah. Jadi ada 2 tanda tanya dalam hadis, ya, sebelum nyawa sampai tenggorokan, yang kedua adalah ketika sebelum hari kiamat tiba, itu tobatnya tesek ditompo walaupun dosanya setinggi langit, ya, sebesar dunia ini, ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang itu betul-betul mau bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Masya Allah gitu. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kemarin terakhir yaitu tentang kewajiban mengikuti imam, ya. Kita lanjutkan di bab kitab Minhajul Muslim, yaitu tentang masih seputar sholat, gitu. Makmum mengganti imam karena uzur, ya, ini sepertinya kayak tidak penting gitu. Tapi kalau terjadi betulan imam batal, niki aslinya bingung Pak, ya, yakin mau yang ganti siapa, mungkin akhirnya surung-surungan, akhirnya guyu bareng gitu. Jadi sholatnya masih domalan itu. Jika imam ketika sedang melakukan sholat teringat, ya, berhadas, tidak disengaja karena hadas, hidungnya mimisan mungkin, ya, atau tertimpa sesuatu yang dia tidak dapat melanjutkan sholatnya, mungkin kentut, ini yang terjadi, ya, kan ada larangan dari Nabi SAW itu kan, bagaimana ketika sholat, keadaan sholat yang baik, salah satunya disebutkan tidak menahan apa, tidak menahan hadas. Contoh, panjenengan datang ke masjid ini dalam kondisi menahan perutnya sakit, mungkin diare
ora mari-mari itu kan. Adalah pas perjalanan ke masjid dituahan, wis kowe salat sik. Tuahan tenan. Mriku ndolalah jadi imam, bahaya nih Pak. Ya, jangan. Ya, bisa nanti kentut ya atau bahkan keprojolan. Ya, kalau seandainya terjadi demikian, yang di belakang imam itu tidak paham, wah repot. Maka boleh baginya meminta salah seorang makmum yang berada di belakangnya untuk menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat, lalu imam tersebut pergi meninggalkan sholat. Nah, Umar radhiyallahu anhu pernah meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya ketika beliau ditikam saat sedang sholat. Jadi meninggalnya Umar kan saat sedang sholat gitu. Dari peperangan, mulai peperangan nopo-nopo ikut terus Pak, tapi tidak pernah terbunuh di medan perang. Allah lindungi itu kan ya, bersama Nabi SAW. Tapi ternyata meninggalnya juga dibunuh di dalam sholat. Masya Allah, ini juga luar biasa. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga pernah meminta untuk menggantikannya karena mimisan yang menimpanya. Mimisan ini kan mboten saged ditahan. Napa jenenge? Mimisan ngertos nggih? Napa nek bahasa Indonesianya napa niku? Ya mimisan nggih. Keluar darah dari hidung yang mungkin karena sakit, sinus atau nopo ya, mungkin dia sedang tidak fit kondisinya, bisa terjadi ya. Kemudian yang berikutnya, makruh mengangkat imam yang tidak disukai jamaah. Wabot iki kalau nek nyampe kadang-kadang melihat kondisi, jadi imam iki asline ngertos jamaah dora seneng Pak. Saya di salah satu masjid itu sholatnya maghrib ya, saya ingat ini pripun tat kajeng ngemutke, soalnya beliau juga salah satu orang yang mungkin di masjid itu rodok disegani karena mungkin hafalannya juga termasuk banyak, mungkin juz 30, 29 sudah menguasai gitu kan. Akhirnya karena beliau datang ya, melihat ya, ini bagaimana ini sholat maghrib macane abasa ya, ayat rakaat kedua macane at-takwir atau an-nazi'at. Wah iki sing kelenger makmume Pak ya, makmume kelenger tenan iki. Atau sholat subuh ya, dia baca surat Al-Mulk, rakaat yang kedua surat Al-Qalam ya. Nah, ini melihat, jadi bacaannya seneng, tapi karena terlalu panjang ya, tidak terbiasa nggih, makmum tidak terbiasa, ada yang sepuh ya. Soalnya nek sholatnya kesuwen iki dadi ngogel ya, kepanjangan. Ada 3 yang tidak diangkat sholat mereka di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tidak menyukainya, ora oleh ya, tidak boleh diangkat menjadi imam. Makmume ora do seneng sholatnya mangke mboten khusyuk itu. Seorang perempuan yang bermalam sedang suaminya itu marah kepadanya. Piye niki hadisnya? Mungkin tanpa izin gitu, tanpa izin suaminya gitu. Serta 2 orang yang bersaudara yang saling memutus hubungan. Wah niki enten kabeh niki ten masjid nih. Ten masjid enten kabeh ya. Contoh mungkin orang yang tidak disukai jamaahnya, mungkin beberapa jamaahnya nekat dadi imam. Nanti juga bermasalah. Nek sing nomor kalih niki mungkin tidak ada. Seorang perempuan yang bermalam lalu kemudian suaminya marah kepadanya, ke ora oleh dadekne imam ya. Yang ketiga, 2 orang yang berselisih pendapat, bukan berselisih pendapatnya, saling memutus hubungan silaturahim. Ini tenggen kula ini ada ini Pak. Jadi nak sing siji niku khotib, sing siji mulih. Jadi nek misalnya kula nggih, kula kalih Pak Hananto itu istilahnya, ini hanya contoh saja ya. Beliau tidak suka dengan saya tidak suka dengan beliau. Jadi nek kula munggah khutbah, beliau pulang. Podo, nek beliau munggah khutbah, kula pulang. Sampai terjadi seperti itu loh. Karena tidak suka. Wah, nek kula berbicara, mereka menganggap kayak provokator. Sama, saya juga menganggap. Nah, ini sampai kapanpun ya, kata Nabi lebih baik tidak menjadi pengurus masjid, karena pengurus masjid ini kudu sabar, legowo ya.
Sabare orang sabar biasa, sabar sing dawa banget susah gitu kan. Soalnya harus berlipat-lipat tenan Pak. Nek hanya ngurusi jamaah sekian, ada yang berbicara suka, ada yang tidak suka, ada yang seperti ini ya, kudu ditampung kabeh sih minimal. Ya. Tapi nek hanya menampung satu atau dua, yang lain tidak, ya kasihan. Ya, karena memang harus bijak menjadi seorang takmir. Ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak suka. Memang ini resikonya pun ngoten niku ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah habis ya tentang ini, masuk ke bab yang baru, masih seputar tentang sholat karena ini paling banyak. Tapi judulnya berganti, yaitu tentang masbuk ya, atau makmum yang terlambat. Yang pertama ya, bergabung mengikuti imam dalam posisi apapun. Nah, ini kadang-kadang kan imam sujud enteni ae engko bakal ngadeg. Delalah dinteni ngadeg malah tahiyat akhir ya. Apabila seorang yang hendak sholat memasuki masjid, ini kejadiannya, mendapati sholat telah ditegakkan, maka hendaknya ia bergabung mengikuti imam dalam posisi apapun, mungkin dalam posisi ruku, dalam posisi sujud, dalam posisi duduk di antara dua sujud, itu kan. Dia mengikuti baik sedang ruku atau dalam posisi yang lain ya. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat dan imam sedang berada pada posisi tertentu, maka hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh posisi imam. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi ya, hanya saja jumhur ulama mengamalkan hadis tersebut karena dikuatkan oleh riwayat yang lainnya. 2. Terhitung 1 rakaat jika mendapatkan ruku. Ya, dulu saya pernah bercerita tentang perihal ini ya. Jadi banyak ternyata betul ada yang mengatakan hadis Rasulullah tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Saya sepakat, setuju. Nah, kalau sholatnya itu berjamaah, itu kan Al-Fatihahnya itu sudah diwakili oleh imam, namanya dengan sholat berjamaah, itu kan. Adapun kekurangan-kekurangan yang lain bisa disempurnakan oleh jamaah yang lain. Itulah keuntungan sholat berjamaah. Tapi nak dewe lali ora maca Al-Fatihah, engko ora diampuni. Sik uzure sangka ngendi Pak ini? Nek misale ditangleti sholat dewe engko ya diampuni. Allah niku Maha Pengampun Ustaz. Kula nggih nekat mboten maca Al-Fatihah men mboten napa-napa. Sing kandha sapa itu kan. Nek sholat jamaah niku jek diselametke imam, jek diselametke jamaah, saling menyempurnakan. Maka itulah pentingnya sholat jamaah. Nak dhewe khusyuk kaya ngapa, Al-Fatihah niku fasih yo entuke ming siji ya. Monggo ibu-ibu mesti protes di ringkasnya kajenge ya. Lah mungkin kula pripun ten griya ya. Lah mungkin bisa kita bahas itu kan. Terhitung 1 rakaat bagi makmum apabila dia mendapati imam sedang rukuk, lalu dia ikut rukuk bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya. Nah, ini dalilnya. Apabila kalian mendatangi sholat dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Tapi janganlah kalian menghitungnya 1 rakaat. Berarti ukurannya dalam kitab ini mengatakan masih terhitung 1 rakaat apabila seorang makmum yang terlambat tadi mengikuti imam ruku. Jadi maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi pripun teknisnya? Imam ruku ya, kita takbiratul Allahu Akbar, langsung ikut posisi imam ruku. Itu ada yang mengatakan masih dapat 1 rakaat. Jadi mboten usah khawatir nek ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Woi kan orang maca Al-Fatihah. Ya, ben sak karepe kono itu kan. Mungkin dereng sinau kitab sing lain gitu kan. Kalau kita tahu oh betul memang tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Saya sepakat dengan hadis tersebut ya. Yang ketiga, menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Ya. Umumnya orang yang terlambat itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Apabila imam telah mengucapkan salam, maka makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal dan menjadikan rakaat yang tertinggal itu sebagai rakaat akhir.
Jadi nek dalam hadis ini disebutkan nek kita terlambat 1 rakaat sholat maghrib, ya berarti rakaat keduanya imam menjadi rakaat pertamanya orang yang telat tadi. Rakaat ketiganya imam menjadi rakaat keduanya orang yang terlambat tadi. Lah untuk menyempurnakan, karena sholat maghrib itu ada tiga rakaat, dia nambah 1, itu bukan mengganti rakaat yang pertama tertinggal, tapi menyempurnakan rakaat ketiga karena kita tertinggal gitu. Karena kemarin saya jelaskan ini lagi, lah nek terlambat nih kok sing diganti rakaat pertama nopo kita melanjutkan. Dari sebagai yang saya jelaskan tadi gitu kan. Jadi kita menyempurnakan rakaat yang tertinggal tadi sebagai rakaat akhir. Wah, nek ini dihitung menjadi rakaat pertama. Contoh Pak, kita menganggap rakaat yang tertinggal, sholat maghrib yang tertinggal 1 rakaat, berarti imam rakaat kedua kita ikut rakaat kedua, jadi rakaat pertama dianggap belum. Kemudian imam rakaat ketiga kita juga terhitung rakaat ketiga. Ketika imam salam kan kita kurang 1, ya harus berdiri. Ya, kemudian dia menyempurnakan rakaat pertama karena menganggap rakaat pertama yang tertinggal. Berarti mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, ya wajilakon iki. Padahal posisi yang dia berdiri ini rakaat yang ketiga, tidak perlu membaca surat doa iftitah. Mestinya seperti itu. Karena ada orang yang menganggap sing terlambat niku rakaat pertama berarti kudu nganggo doa iftitah meskipun dia sunnah. Nah, ini sudah dijelaskan dalam kitab ini. Ikutilah gerakan imam sesuai dengan yang kalian dapatkan, sempurnakan sesuatu yang kalian tidak dapatkan. Terus pertanyaannya itu kan, tadi kita terlambat, ya kalau posisi imam tadi duduk di tahiyat awal, lah kita bagaimana? Ya berdoa membaca bacaan tadi itu sesuai dengan imam. Nek imamin tahiyat awal, awake dhewe dongane nggih tahiyat awal, at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah, ya dan seterusnya tadi sampai bacaan tersebut sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun, ya telah imam berdiri kita ngikut. Jadi orang maca dhewe-dhewe, ya pokoknya kudu manut kalih gerakane imam, ora kena ya kayak rakaat pertama aku tak rakaat berikutnya mboten bareng gitu, kecuali dia terlambat dan ada yang mencontohkan dari Nabi SAW. Jika seorang mendapati 1 rakaat terakhir pada sholat maghrib, kenapa sholat maghrib dijadikan contoh Pak? Soalnya sholat maghrib itu singkat waktune, tur paling unik, dan paling unik nyatane nggih jamak nih habis ini karena kita ada jamak qashar gitu. Jamak niku bisa dikurangi, ya jamak qashar. Ya, antara duhur dan asar itu bisa dikurangi bilangannya. Ya, duhur 2 rakaat salam, asar 2 rakaat salam. Tapi maghrib tidak bisa. Istimewa sholat maghrib niku. Ya, sholat maghrib dijamak dengan isya. Maghrib nek dikurangi berarti sak rakaat setengah gitu. Jadi piye nih? Enggak sempurna itu. Nah, makanya di situ enggak bisa dikurangi. Sholat maghrib ya tetap telu. Ya, sholat isyanya baru bisa dikurangi. Nah, ini yang menjadi luar biasanya sholat maghrib. Misalkan, maka setelah itu dia berdiri lalu menyempurnakan 2 rakaat. Yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat, dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah saja. Kemudian tasyahud dan salam. Boleh baginya menjadikan rakaat yang tertinggal itu sebagai permulaan sholat. Ya, ini dalam riwayat yang lain itu. Berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW, dan rakaat yang kamu lewati maka gantikan. Oleh karena itu apabila tertinggal 1 rakaat pada sholat maghrib, maka setelah itu dia berdiri lalu mengerjakan 1 rakaat itu dan membaca Al-Fatihah dengan surat, dengan bacaan yang keras seperti halnya bacaan pada rakaat yang dia lewati. Jadi ada 2 pendapat ini. Cuman yang pendapat yang paling diikuti ulama, yang paling kuat itu menyempurnakan rakaat yang terakhir. Jadi seperti awal tadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa menentukan rakaat yang didapati oleh makmum sebagai rakaat pertama adalah pendapat yang kuat.
ya ini boleh diikuti. Ya, bacaan makmum di belakang imam. Nah, ini tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah atau surat pada sholat jahriyah ya, dengan bacaan yang keras, dan disunahkan baginya untuk diam, cukup hanya mendengarkan imam. Ya, biasanya lari-lari niku gitu kan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, imam sebagai imam, nanti yang pernah merasakan menjadi imam mungkin terus diterokke. Ya, misalnya baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayatnya dereng rampung sing mburi pun alladzi khalaqal mauta. Wah, ini kerecokan Pak. Imamnya iso salah-salah nih gitu kan. Karena konsentrasi berat gitu kan. Ya, ini menjadi salah satu ukuran bagi santri-santri tahfidz Pak. Kadang orang yang disimakkan mampu dia membaca satu juz dalam satu duduk, mungkin juz 1, mungkin juz 2, juz 3, disemakkan oleh teman-temannya, belum tentu bacaan yang dia kuasai saat itu lalu kemudian bisa digunakan menjadi imam, belum tentu. Karena imam ini menjadi ukuran. Ya, tapi bacaan Al-Qur'an yang digunakan, yang sudah bisa digunakan untuk imam sholat biasanya mungkin sekali biasanya. Ya, tapi belum tentu. Ya, mungkin panjenengan nih hafal. Ya, di rumah nek nembe jadi imam ini biasanya surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, soalnya ada amanah untuk sholat apa? Id. Sholat Id kan sunahnya itu membaca Al-A'la, Sabihisma itu loh, sama Al-Ghasyiyah. Ya, atau bacaan yang lain Al-Jumu'ah, ya, atau yang lain. Biasanya yang terkenal itu di rumah disimakkan, mungkin kan nyempakne putrane disimakke istrinya lancar, tapi saat di apa podium jadi imam takbir ya sing dieling-eling bacaan apa surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah takbire lali Pak. Ini suatu kan kudune salat Id kan yang di ini pernah terjadi, tapi nek di dalam kitab ini disebutkan ya tetap sah, ya tetap sah saja, jadi mboten usah khawatir Pak. Jadi kan imamnya lupa karena di rakaat pertama itu kan sunahnya mengerjakan 7 kali takbir Allahu Akbar ya. Jadi bacaannya apa? Ini sudah dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, ngitung lali itu kan. Mungkin ngiling-ngiling piye? Bingung Pak nggih. Kalau takbiratul ihram sing lali ngilingne piye Pak? Subhanallah masakan itu. Ya, takbire lali. Ya, berarti mungkin lah karena dielengke contoh itu. Ya, mungkin sebagai makmum yang tahu tentang ini tidak mempermasalahkan. Bagaimana dengan seorang ustadz yang dia mengambil bahwa tidak menjalankan sunnah takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua itu tetap sah sholat idnya, ya meskipun hukumnya sunnah. Ya, walaupun tidak mendapatkan pahala sunnah takbir tetap sah. Ya, berarti kita yang menjadi makmum ya paham mendel mawon itu, tidak usah perlu dibenarkan karena memang ya yang tidak memakai pun kata Rasul boleh itu kan. Maka di dalam surah sholat istisqa pun juga disebutkan aslinya yang takbir 7 kali itu tidak hanya sholat id aja, sholat istisqa ya pun nanti mireng ya. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Pada intinya mungkin terjadi kemarau panjang, dia mengumumkan kepada jamaahnya untuk melakukan sholat istisqa, dan sunnahnya banyak, memakai apa surban ya, kemudian membalik surbannya, kemudian dia mengucapkan kata Rasul apa, bertakbirlah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, kata Nabi hadisnya, apabila kalian menghendaki, apabila kalian mau. Nek mboten berarti 1 kali cukup. Ya, sholat id baik Idul Adha atau sholat Idul Fitri pun juga boleh. Kalau orang mau mengerjakan sunnah takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua, dia tidak mengamalkan tersebut juga tetap sah. Ya, tapi ngeten ya mosok kita setahun sekali sholat id gitu, belum tentu di tahun depan kita jumpa lagi dengan sholat id. Mosok sunai yang jane mboten berat ya, takbir 7 kali kan tidak berat. Atau mungkin karena alasan lupa tadi kan boleh ya, tidak boleh nek lupa ya disampaikan
lupa. Kadang-kadang orang yang mengakui kesalahan itu berat, kan? Mengakui kesalahan mungkin di depan jamaah ya, karena tadi lupa ya sampaikan aja, mohon maaf para jamaah sekalian, tadi saya lupa untuk mengerjakan, mohon maaf, insya Allah kita perbaiki di tahun yang akan datang ya. Dia menyampaikan hal tersebut lebih gentle gitu kan, karena memang sunnah muakadahnya menggunakan umume gitu kan, umum menurut sunnah muakadahnya make gitu kan. Kalau tidak make berarti ada sesuatu gitu kan ya. Kemudian berikutnya tentang tidak boleh melakukan sholat sunnah apabila sholat fardu ditegakkan. Banyak yang tidak paham gitu. Saya membahas ini Nabi tapi nek wis tekan tengah-tengah itu kan, ada hadisnya itu kan. Jadi dari Nabi tidak ada sholat apabila telah ditegakkan iqomah. Jadi walaupun rakaatnya gur garek kurang sithik ya tetap kudu leren. Nah, selesaikan. Misalnya kurang atahiyatul yang boleh diselesaikan. Tapi nek takbir pertama nekat karena apa? Satu, mengganggu sop. Yang kedua ya mungkin kondisi sopnya kan karena ada orang sholat kan ajeng ngerapatnya belum bisa itu kan. Yang jelas itu. Tapi setidaknya ya di jamaah di antara kita ini yang ada di Indonesia ini masjid-masjidnya apian Pak. Muadzine apian biasanya ya. Saya nopo mau iqomah niku tesik ningali jamaah sik. Jamaah jene sing salat ora iki. Nek jene sing salat nunggu sampai selesai. Seperti di salat Jumat nggih. Ya, yang beberapa saya di masjid itu nggih. Kadang-kadang saya sebagai khotib itu kan, mau saya tutup di khutbah pertama, dilalah enten sing nembe datang. Akhirnya saya olor tak tambahi satu hadis lagi supaya orang itu sempurna sholatnya. Biasanya mungkin nek kula tutup ya, kemudian saya berdiri lagi untuk khutbah yang kedua itu kan paling hanya kesimpulan saja. Habis kesimpulan doa saya sampaikan ya aqimis sholah selesai. Dia mungkin sholatnya durung rampung Pak, kesusu akhirnya. Nah, jadi khotib ya apian, ya muadzine ya apian. Jadi ini ya saling menghargai. Tapi nek di masjid-masjid yang lain ya mungkin Masjid Agung pokoknya wayah tit ngeten iki ya kudu adzan saiki. Ya niki kan nggih apian. Tit dereng adzan dilanjutke sik sedilit nggih tesih angsal ya. Dadi apian. Ya. 6 saya selesaikan dulu satu bait ini. Orang yang mendapati sholat asar telah ditegakkan namun belum menunaikan sholat zuhur, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum sholat zuhur dan sholat asar telah ditegakkan. Apakah dia melanjutkan berdiri mengerjakan sholat asar tepat pada sholat zuhur berjamaah, ataukah ikut sholat bersama imam dengan niat sholat asar, kemudian setelah selesai berdiri lalu mengerjakan sholat zuhur dan asar sebagai bentuk penjagaan tertibnya sholat. Nah ini kan di dalam fikih harus ditelusuri dulu ya, apakah orang tadi yang tidak mengerjakan sholat zuhur itu karena pekerjaan yang urgent ya. Contoh mungkin profesinya itu sebagai driver ya, bagaimana hukumnya nek krungu adzan sedangkan yang dia antar mungkin dia mengantar apa jenenge niku darah yang akan digunakan untuk operasi. Nek ora diantar cepet-cepet waktune entek sing arep dioperasi mati. Berarti dia termasuk orang yang mengulur-ngulur waktu. Nah kan sholat duhur dengan asar itu kan ada jedanya, maksudnya lebih banyak. Berarti dia masih boleh. Soalnya nopo dinggo nyempet, mungkin profesinya sebagai dokter. Ini antara maghrib dengan isya. Waktu itu ada orang pasien yang harus dioperasi. Nek ora dioperasi membahayakan dia. Wah iki urung sholat asar Pak. Piye Pak? Urung sholat maghrib. Nah, dokter. Nah, dengan urusan yang seperti itu maka dalam fikihnya diperbolehkan. Karena apa? Sholat maghrib dengan sholat isya itu bisa dijamak. Selain orang melakukan perjalanan, ada uzur yang kata ulama itu melakukan nopo? Uzure. Dia dalam keadaan kondisi darurat. Mungkin seorang dokter yang harus menyelamatkan pasiennya harus dioperasi saat itu juga. Nah, operasi kan ya nggak butuh waktunya orang mungkin 5 menit 10 mungkin 1 jam-jaman gitu. Berarti nanti kelewatan maghrib.
boleh itu di jamak dengan isya dengan jamak takhir, tapi diniatke. Ya, itu boleh. Ya, nek dadi dokter le, ini nek salat ning aku durung mangan nih, Ustaz. Kula darang buka puasa ora mati. Ya, engko nek dintene nganti isak, bukane bar isak ya ora mati. Lah mungkin nek semaput gotong ning puskesmas bareng-bareng. Ya, kula kadang-kadang ya lucu ya. Lah kan sunnah Tat. Mungkin kalau makan nopo posisi sholat teringat makan kok sholatnya alami alasan golek-golek ya kalau sampaikan gitu makanya yo niku wau ya dilihat dari kepentingannya apa dulu kalau di dalam fikih ya kita lanjutkan di apa namanya pekan yang akan datang nanti insya Allah kalau kita bertemu lagi kita akan bahas tentang bagaimana seharusnya orang apa namanya mengambil keputusan aku sholat apa ngeterke nopo operasi ya itu dilihat dari kasusnya dulu nek kasusnya ini santai tidak ada yang dirugikan maka lebih baik dia mengerjakan sholat tapi nek dalam fikihnya seperti itu ya tapi nek mboten maka dia harus mengutamakan ya yang terkait dengan nyawa seseorang. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.